Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Tersangkanya sudah ditahan. Yang 3 perwira, yang 1 bintara. Keempat-empatnya anggota Denma Bais. Ya, dan sekarang mereka udah ditahan di Pusdenpom, Pak. Yang bikin janggal buat saya dari kasus ini, polisi terlampau terburu-buru kayaknya. Saya baca rilis dari advokat korban, bahkan yang menemukan di tempat kejadian perkara itu botol air keras, botol yang diduga menyimpan air keras untuk menyiram si korban itu, yang menemukan di situ tim advokasi hukum si korban. Polisi malah nggak ngamankan itu, Pak. Logikanya lah ya, kalau ada orang berantem, misalnya berantem pukul-pukulan pakai kayu, barbut yang pertama kita kumpul itu kan kayu yang buat mukul, bener nggak, Pak? Agak aneh juga ya kan? Baru yang kedua, sampai video ini saya rilis, itu belum ada keterangan resmi motifnya apa sebenarnya. Otak pelakunya siapa itu belum ada. Sama-sama kita tunggu ya, Pak ya. Terus aneh kebayang, Pak. Kalau eksekutornya aja pangkatnya udah kayak gitu, otaknya bayangin aja siapa. Ya, mudah-mudahan semua berakhir terang dan jelas lah ya, Pak ya. Soalnya Bapak Presiden kita juga udah wanti-wanti juga. Semua harus clear. Nggak ada yang dilindungi. Semua harus dibukakan, harus diungkapkan. Mudah-mudahan buat kali ini bener lah ya, Pak ya, negeri kita ini. Kalau menurut Bapak-Bapak gimana? Coba komen. Wow, ternyata ya pemirsa, geningan ya, yang menyiram air keras kepada aktivis Andre Yunus itu geningan anggota TNI. Maksudnya oknum anggota TNI. Padahal saya ingat ya, sebelum kejadian ini, aktivis Andre Yunus ini pernah mengkritik tentang undang-undang TNI. Lah, kok pikiran saya kok jadi kemana-mana? Apakah ini ada hubungannya? Ataupun apakah ini hubungan personil gitu ya? Dendam pribadi meren atau gimana? Atau ini ada yang menyuruh? Ini masalahnya nih pemirsa ya. Kalau misalnya ini ada yang nyuruh ulu atau ya berbahaya ini ya. Tapi kenapa ya pikiranku jadi kemana-mana ya? Soalnya aku pernah mendengar sesuatu gitu ya. Dulu teh mata saya pernah melihat, terus ini kuping saya pernah mendengar ada yang mengatakan akan menertibkan kalau orang-orang yang lah gitunya. Siapakah itu ya yang mengatakan begitu? Nah ini memang harus betul-betul diselidiki ya. Masalahnya ya, kalau pelakunya itu hanya seorang prajurit lapangan saja gitu ya, terus tidak ketahuan siapa aktor di balik sesungguhnya ya digelapkan gitu ya. Ini menurut aku ya, ini bukan masalah penegakan hukum, tapi ini pengaburan hukum. Aduh Gusti Maha Agung ya, cuman aku merasa gini, kalau misalnya ini ada kaitannya dengan gitu ya, atau berbahayanya, jadi hak manusia untuk bersuara itu seperti telah dibungkam gitu. Aduh, menurut kalian gimana ya? Ini sebetulnya ada hubungannya dengan sesuatu atau gimana gitu ya? Sok menurut kalian gimana? Nah, aku mah pikiran tuh sudah melayang-layang kemana-mana, sudah istilahnya mah pikirannya sudah liar aku tuh gitu ya. Coba diredam dulu. Ini kira-kira ada hubungan dengan sesuatu atau memang hanya pure untuk pribadi aja gitu? Itu coba diramaikan kolom komentarnya. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras yang namanya Andre Yunus itu mulai menunjukkan titik terang. Jadi kemarin siang, Puspom TNI itu mengumumkan bahwa ada 4 terduga pelaku yang sudah diamankan dalam waktu yang relatif cepat ya. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kita itu bergerak dan kasus ini ditangani secara serius. Respon cepat dari Polri dan TNI serta koordinasi lapangan mereka ini patut diapresiasi. Tapi proses ini belum selesai. Hal yang paling penting sekarang adalah memastikan penanganan daripada kasus ini bisa berjalan secara transparan dan tuntas. Publik tuh berhak tahu siapa aktor intelektual di balik masalah ini. Apa sih motif dan tujuannya? Apa mungkin ada aliran dana atau apapun itu? Rangkaian kejadiannya secara utuh harus disampaikan kepada publik. Karena apa? Keterbukaan itu adalah suatu hal yang penting. Kepercayaan publik bisa terganggu tanpa keterbukaan itu. Selain itu, ada hal yang lain yang juga nggak kalah penting. Jangan sampai nih ya, karena adanya narasi, kita tuh sampai terpecah belah. Kalau masyarakat terbelah, justru membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi. Termasuk juga nih ya, kalau ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang berusaha untuk membenturkan satu institusi dengan institusi yang lainnya. Nggak penting, nggak perlu sekarang. Itu benar-benar tidak diperlukan dan justru kontraproduktif. Nih, fokus kita sekarang harus jelas. Kawal proses hukum daripada masalah ini. Dorong transparansinya.
usut sampai ke akar, dan tetap jaga persatuan kita. Karena pada akhirnya, keadilan bukan cuma masalah soal nangkapin pelaku, tapi juga mengungkap kebenaran secara utuh tanpa ditutup-tutupi. Yang terjadi beberapa hari lalu, dan Puspom TNI telah mengumumkan 4 nama dengan inisial, tapi sayangnya orangnya, pelakunya tidak ditunjukkan oleh Puspom TNI. Dan sialnya lagi, 4 inisial yang diumumkan oleh Puspom itu berbeda dengan 2 inisial yang pernah diumumkan oleh Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya penasaran mengapa bisa berbeda. Tetapi kali ini saya sedang tidak membahas rasa penasaran itu. Saya mau membahas tentang sikap Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ketika diwawancara oleh Najwa Shihab mengatakan bahwa yang terjadi tersebut adalah terorisme. Saya kaget dengan pilihan kata terorisme yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang saya tangkap di situ? Kenapa saya kaget? Pilihan kata terorisme itu menunjukkan kemarahan besar dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perlakuan yang dilakukan oleh aparat yang teridentifikasi adalah anggota Badan Intelijen Strategis TNI. Prabowo marah, dia memilih kata terorisme. Artinya kalau sudah terorisme mereka layak dihukum mati. Kalau sudah dicap teroris, layak dihukum mati. Nah, kemarahan itu saya lihat bahwa Pak Prabowo juga mengingatkan bahwa beliau mendukung pengusutan ini sampai tuntas. Ini saya sampaikan videonya. Ini bukan sekedar tindak kriminal, Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu, Pak? Ya pastilah. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Nah, Presiden Prabowo mengatakan ini harus diusut tuntas dengan kemarahan memilih kata teroris terhadap pelaku. Jadi menurut saya menganalisis pernyataan Pak Prabowo ini, kalau selama ini ada tudingan-tudingan yang bahwa seolah-olah ini adalah yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini Prabowo atau orang-orangnya Prabowo, saya bisa menyangkal itu dari pernyataan Pak Prabowo. Karena beliau memilih kata teroris untuk menuduh, menjustifikasi pelaku ini. Dan Pak Prabowo juga ketika dicecar Najwa Shihab mengatakan apakah akan menjamin bahwa proses ini tidak akan berhenti hanya di pelaku. Pak Prabowo menjamin dengan menyatakan bahwa harus diusut tuntas siapapun di balik, siapa yang membayar, siapa yang menyuruh. Berikut ini videonya. Bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah Siapa yang nyuruh? akan memastikan Siapa yang nyuruh, siapa yang bayar? termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak, Ya jelas dong. yang berseragam. Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Nah, komitmen Pak Prabowo ini membuat saya harus menyingkirkan prasangka bahwa yang melakukan adalah orang-orangnya presiden. Saya menilai bahwa yang terjadi ini di luar pengetahuan dan di luar apa yang menjadi bagian kekuasaan. Dan kecurigaan saya semakin besar terhadap orang-orang atau oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang sengaja ingin menciptakan suasana kemarahan masyarakat sipil kepada pemerintahan Pak Prabowo. Dan saya mencurigai beberapa pihak yang tampaknya memang sudah bernafsu, berhasrat untuk mengambil alih kekuasaan. Atau mereka karena kemarahan tertentu terhadap situasi yang terjadi sekarang. Karena banyak sekarang orang-orang yang terganggu kepentingannya. Banyak orang-orang yang sekarang kena gebuk kenyamanannya oleh kebijakan Pak Prabowo. Dan kelompok-kelompok ini bermain di sini. Bermain menyatukan kekuatan untuk menciptakan situasi yang buruk bagi pemerintahan Prabowo. Dampaknya nanti apa? Prabowo bisa jatuh. Kalau tidak jatuh, minimal kalah pada 2029 nanti. Ini target mereka. Ini kerja politik. Ini kerja yang telah dilakukan secara berkelompok. Maka perkara ini tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus diusut tuntas. Karena ini masuk pada kejahatan teroris, kejahatan politik, kejahatan demokrasi. Yang tidak boleh dibiarkan. Mereka harus kita habisi dari republik ini. Bravo TNI. TNI baru aja konferensi pers bilang terduga penyiraman air keras 4 orang anggota TNI sedang diperiksa. Good job. Keren banget.
Cepet ya, cuma berapa hari doang TNI langsung nangkap pelakunya. Nah, ini ada satu lagi nih Pak, titipan pertanyaan netizen. Tapi netizennya Kak Melani Subono. Kak Melani Subono bilang kayak gini, cari yang kasih perintahnya juga Pak. Itu, tapi kata Kak Melani, bukan kata saya. Semangat Pak!